Ya, halo semuanya. Jadi ini sedikit review PES 2022, updatean terbaru edisi winter dari Gembok Spade. Saya sendiri mendapatkan paketnya sekitar 2 hari kemarin, dan kemarin baru saya update semua di rental, dan hari ini baru saya review sedikit. Untuk Gembok sendiri itu biasanya merilis patch-nya di edisi summer dan winter, tentunya dengan transferan terbaru dan beberapa bagian yang juga ikut diperbaharui seperti penambahan beberapa item seperti sepatu, bola, dan database, dan tentunya ID player yang ikut diperbaharui. Dan nantinya kita akan mendapatkan free update setiap ada updatean terbaru. Tapi ini hanya teman-teman yang membeli langsung patch-nya ke owner dari Gembok Patch. Jadi saran saya untuk teman-teman yang pengusaha rental sebaiknya membeli patch-nya langsung ke owner dari Gembok Patch agar nantinya bisa mendapatkan free update secara langsung. Oke, sekarang kita cek seperti apa Gembok Patch edisi winter 2022. Oke, jadi untuk edisi winter 2022 atau transfer musim dingin yang berakhir di Januari kemarin, tepatnya di tanggal 31 Januari, itu tidak ada kejutan untuk tim-tim besar. Bahkan beberapa tim besar itu sama sekali tidak melakukan pembelian pemain atau menjual beberapa pemainnya, karena hanya ada beberapa nama yang cukup dikenal yang berpindah klub, itu pun hanya dengan status pinjaman. Oke, jadi ini sedikit review untuk Gembok Spades edisi winter 2022. Oke, jadi untuk transfer di edisi winter kemarin itu hanya ada beberapa pemain yang berpindah klub, ada yang berstatus sebagai pinjaman. Oke, di Liga Inggris itu ada Arsenal yang melepas Aubameyang ke Barcelona tapi status pinjaman. Untuk Aston Villa sendiri itu mendapatkan Philippe Coutinho dari Barcelona, itu pun sebagai status pinjaman, dan beberapa nama lain. Selanjutnya Everton itu mendapatkan Van de Beek dari MU, itu pun sebagai status pinjaman. Dan yang paling mengejutkan itu Liverpool mendapatkan Luis Diaz dari Porto. Ini kepemilikan penuh, dan satu hal yang menjadikan transfer ini luar biasa karena penampilan perdana atau penampilan awal dari Luis Diaz yang cukup mengagumkan. Dan selanjutnya untuk Manchester City hanya mendatangkan Julian Alvarez dari River Plate. Untuk MU sendiri itu tidak mendatangkan sama sekali pemain, hanya melepas beberapa pemainnya seperti Anthony Martial ke Sevilla status pinjaman, dan Van de Beek ke Everton dengan status pinjaman. Oke, sekarang coba kita cek ke Tottenham sendiri itu mendapatkan 2 pemain dari Juventus, 1 kepemilikan penuh dan 1 pinjaman, Bentancur yang kepemilikan penuh, sedangkan Kulusevski itu sebagai status pinjaman. Sekarang kita cek ke Liga Italia untuk nama besar seperti Inter Milan sendiri itu hanya mendapatkan Caicedo dari Genoa status pinjaman.
Gosens dari Atalanta pinjaman, dan Eriksen itu dilepas dengan memutus kontrak. Untuk AC Milan sendiri itu mendatangkan Lazetic dari Red Star. Dan untuk Juventus hanya mendapatkan Vlahovic dari Fiorentina. Sedangkan untuk Napoli itu mendatangkan Alex Tuazebe dari MU sebagai status pinjaman. Sedangkan untuk Lazio ini hanya mendatangkan Giovanni dari Sporting Lisbon sebagai pinjaman. Dan AS Roma sendiri itu mendatangkan Sergio Oliveira dari Porto sebagai status pinjaman. Untuk Liga Spanyol sendiri itu beberapa nama besar seperti Real Madrid sama sekali tidak melakukan transfer, baik itu membeli atau menjual pemain. Hanya Atletico Madrid ini mendatangkan Ronaldo Mandava dari Lille, Daniel Luiz dari Valencia, dan Tripper dilepas ke Newcastle. Untuk Barcelona sendiri itu seperti yang saya bilang tadi, mendatangkan Aubameyang sebagai status pinjaman, Ferran Torres dari Manchester City, dan Philippe Coutinho ke Aston Villa dilepas dengan status pinjaman. Selanjutnya untuk Sevilla itu mendatangkan Anthony Martial dari Manchester United. Untuk Bundesliga sendiri tidak ada nama besar yang cukup dikenal yang berpindah tim, hanya mendatangkan beberapa tim yang tidak terlalu memiliki nama besar. Untuk Liga Prancis sendiri, seperti PSG itu sama sekali tidak mendatangkan pemain, hanya melepas pemainnya Rafinha ke Real Sociedad sebagai status pinjaman. Jadi hanya itu beberapa nama yang cukup dikenal yang berpindah tim. Jadi bisa dipastikan tidak ada kejutan di transfer edisi musim dingin kemarin atau edisi winter 2022. Jadi untuk teman-teman yang ada di sekitaran Kota Luk yang mau mendapatkan atau ingin mengupdate Game PES 2022 bisa datang langsung ke Closer Game, karena saya sendiri tidak menjual PES-nya dalam bentuk online atau pengiriman via flash disk, karena ini menjaga etika serta untuk mensupport owner dari Gembok PES. Jadi ini sedikit review dari updatean terbaru untuk PES 2022 edisi winter dari Gembok PES. Semoga ini bisa sedikit menambah wawasan dari teman-teman semua. Jadi semoga rental dari teman-teman semua itu selalu dilancarkan dan selalu rame. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.